Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Yuvita Sari dengan NPM 181305354 dan Putri Rahayu dengan NPM 18131505067 dari Prodi PGSD kelas 5B. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai menganalisis pembelajaran di kelas inklusif dalam kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Desain pembelajaran pendidikan inklusi. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Sekolah inklusi pastinya membutuhkan desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu sendiri merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran inklusif ialah desain pembelajaran yang memiliki sifat inklusif, yaitu adanya upaya untuk mengakomodasikan semua kebutuhan dan hambatan belajar peserta didik yang sangat beragam. Berikutnya yaitu penempatan peserta didik. Menurut Badrudin, penempatan peserta didik yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan menggunakan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik pada kelas atau kelompok belajar dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Pengelompokan tersebut juga dapat dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu pada jenis kelamin dan umur. Pengelompokan juga dapat didasarkan pada perbedaan individu yang berupa minat dan bakat atau kemauan peserta didik. Menurut Prihatin, pengelompokan berdasarkan karakteristik peserta didik dibagi menjadi 7, yaitu 1. Pengelompokan berdasarkan minat. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu pengelompokan bergu. Yang keempat yaitu pengelompokan tutorial. Yang kelima yaitu pengelompokan penelitian. Yang keenam yaitu pengelompokan kelas utuh. Dan yang ketujuh yaitu pengelompokan kombinasi. Jadi dengan adanya pengelompokan peserta didik bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan peserta didik, melainkan untuk membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin melalui setiap keistimewaan yang dimiliki, serta memudahkan pendidik dalam memilih model pembelajaran yang akan disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Selanjutnya yaitu tata ruang desain bangku dan meja. Agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik, guru harus menata tempat duduk dan barang-barang yang ada di ruang kelas, sehingga dapat mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Dalam mengatur tempat duduk, yang penting adalah kemungkinan terjadinya tatap muka. Dengan posisi seperti itu, guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku peserta didik. Pengaturan tempat duduk yang akan mempengaruhi pelajaran pengaturan proses pembelajaran. Untuk kelas anak yang berkebutuhan khusus diperlukan tata ruang tersendiri untuk kelas yang digunakan dalam proses belajar untuk mengembangkan pelajaran yang dia terima. Dengan tata ruang yang sesuai dengan apa yang anak itu alami, maka anak tersebut akan merasa nyaman ketika proses belajaran berlangsung. Berikut ini adalah beberapa alternatif dalam mendesain tata ruang, khususnya desain bangku dan meja yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu 1. Formasi kelas berbentuk huruf U. Yang kedua, formasi meja pertemuan. Dan yang ketiga, formasi pengelompokan terpisah. Sedangkan yang keempat yaitu formasi lingkaran. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien. Pembelajaran dapat dipandang melalui dua sudut pandang. Pertama, pembelajaran merupakan suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang terstruktur antara lain yaitu
tujuan pembelajaran, media pembelajaran, strategi, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Kedua, pembelajaran merupakan suatu proses, maka pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam rangka membuat siswa untuk belajar. Proses tersebut meliputi 1. Persiapan dari mulai merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan perencanaan mengajar dilengkapi dengan persiapan media belajar dan evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada persiapan-persiapan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola dengan adanya keberagaman peserta didik. Dalam implementasinya, kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional perlu dilakukannya modifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif berlangsung dengan pendekatan bahan ajar dan media yang sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, guru diminta untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyajikan pelajaran. Di samping itu, guru juga harus mampu untuk menerjemahkan kelas agar tercipta kondisi yang efektif. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Jadi, prinsip penting seorang pendidik dalam pendidikan inklusi adalah mampu memahami peserta didiknya melalui keberagaman yang dimilikinya. Sehubungan dengan karakteristik siswa berkesulitan belajar, maka guru perlu memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan atau motivasi dengan menerapkan berbagai teknik, terutama yang berkenaan dengan manajemen perilaku atau memodifikasi perilaku.